kita usaha itu tidak harus saya harus punya modal sekian baru saya mau usaha. Tidak. Benar. Tapi modal yang kita punya itu kegigihan, semangat, dan konsisten dalam diri. Jadi yang paling utama juga itu adalah mental. Memulai NIMS ini di usia 22 tahun. Saat itu saya masih baru selesai kuliah. Dari dulu itu sudah cari uang sendiri. Kayak gitu. Jadi iya, jadi dari kecil ya, dari SMP itu saya sudah cari uang sendiri. Karyawan saya itu melakukan penggelapan uang. Penggelapan uang? Iya, penggelapan uang dan penggelapan jabatan ya. Saya kasih jabatan, saya percayai itu sampai nominalnya ratusan juta. Waduh. Ya, itu yang terdata di sistem, yang memang nyata. Belum tantangan itu pasti ada ya. Namanya kita usaha itu tidak ada yang mulus. Cantik sekali ya bintang tamu kita hari ini. Gimana kabarnya Kania? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Aduh, sebenarnya saya senang sekali nih Kania, karena akhirnya Kania bisa memenuhi undangan kami di Show Palu. Karena sebenarnya Kania ini sudah lama sekali kita mau undang hadir di sini, dan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya juga untuk hadir di sini. Iya. Oke deh, jadi kita mau ngobrolin tentang perjalanan Kania memulai usaha fashionnya yang bernama NIMS. Nah, jadi bisa dibilang NIMS ini kan memang terbesar di Palu ya, apalagi yang salah satu cabangnya yang di Jalan Munginsidi itu ya. Iya. Nah itu, aduh, kalau saya lihat tuh udah kayak mall. Oke, ini kan katanya memulai usahanya tuh dari nol banget. Iya. Nah kalau boleh tahu, boleh nggak sih dijelasin sedikit tentang latar belakang Kania ini sebenarnya seperti apa sih? Oh iya. Jadi cerita sedikit. Dulu itu saya memulai NIMS ini di usia 22 tahun. Saat itu saya masih baru selesai kuliah, baru lulus kuliah. Jadi latar belakang yang membuat saya mau memulai usaha ini karena memang saya dari dulu itu sudah cari uang sendiri. Kayak gitu. Jadi iya, jadi dari kecil ya, dari SMP itu saya sudah cari uang sendiri, dari jualan pulsa. Pokoknya apa saja yang bisa dijual kayak aksesoris itu saya sudah jual dari kecil, karena memang latar belakang dari kecil itu ekonomi itu di bawah rata-rata ya. Untuk ke sekolah saja itu uang jajan itu hampir tidak pernah bawa, jadi nanti dari hasil jualan itu baru saya bisa punya uang jajan, baru bisa jajan di kantin. Jadi kalau tidak ada yang laku atau uang pulsa berapa hari terkumpul, baru kalau tidak laku ya nggak bisa jajan. Nah jadi dari latar belakang itulah yang buat saya dari kecil itu sudah cari uang sendiri. Sampai akhirnya itu pas lulus kuliah kan saya ini bingung nih mau cari kerja di mana. Tapi saya sudah cari kerja. Saya hambur lamaran dulu tahun 2017 akhir itu lulus kuliah. Pas itu lagi ada job fair di mall ya. Itu saya hambur semua lamaran. Saya masukkan lamaran di beberapa tempat. Tapi dari beberapa tempat itu hanya satu tempat saja yang bukan menerima, interview, yang memanggil. Lolos sampai tahap interview? Iya, dari banyaknya berkas yang dihambur hanya satu saja. Nah dari satu itu saya juga tidak berhasil interview karena saya nunggu dari jam 12 siang sampai maghrib tidak ada panggilan masuk ke dalam. Waduh, lama banget. Iya, pokoknya perjuangan sekali. Sampai akhirnya saya pulang menangis. Dan itu pertama dan terakhir kali saya mencari kerja karena sudah ngedown. Akhirnya bingung nih, saya apa ya bagus yang harus saya lakukan. Akhirnya saya cuma bantu mama saya, bantu orang tua saya jualan nasi kuning. Nah dari situlah saya mulai kayak, aduh apa ya yang harus saya lakukan. Nah dari situlah saya mulai jualan dulu, dari online dulu, dari FB. Itu jualan bandana rajut, masker, pouch-pouch, itu di akhir tahun 2017. Gitu. 2017. Iya. Jadi online dulu sambil bantu mama jual nasi kuning di teras-teras rumah.
pokoknya sampai tunggu laku sambil saya jualan online. Jadi ya, terus juga mulai terkumpul sedikit modalnya, saya putar lagi, saya mulai order lagi jilbab pasang ya, dulu viral-viralnya ya. Ya, saya stok 1 lusin, habis saya stok lagi 2 lusin. Habis lagi 2 lusin, saya tambah lagi 3 lusin. Sampai saya tambah jualan itu, saya mau jual tas nih. Tapi saya tidak punya modal, akhirnya open PO. Oh, oke. Ya, open PO dari open PO itulah modal yang diputar terus. Sampai akhirnya jadi kurir juga. Ya, jadi kurir pokoknya yang online ya di Facebook dulu kan di Facebook ya jualan ya. Nah, dari Facebook itu mulai ke ini Instagram. Dulu kan kalau Instagram belum terlalu banyak ya, tapi sudah mulai jual Instagram. Akhirnya setelah itu saya dibantu sama suami ya, dulu masih pacar, jadi belum menikah. Oke. Jadi dibantu suami saya resign dari pekerjaannya, bantu saya untuk kembangkan NIMS. Oke. Seperti itu. Akhirnya sama-sama kerjakan, menikah dari hasil NIMS ini juga, dari hasil diputar-putar, dan selang kan itu kita jualan akhir 2017 ya. Nah, setelah itu selang berapa bulan ya, bulan April 2018 itu pertama kali buka store kecil yang masih kayak kios itu di Cokro Aminoto. Oh, iya. Oke. Gitu. Nah, oke, berarti awal mulanya memang Kania ini sudah berusaha untuk mencari pekerjaan lewat lamar loker sana sini. Terus akhirnya kemudian karena gagal pada saat itu ya, hanya sampai di tahap wawancara, akhirnya Kania berusaha nih untuk kemudian membuat usaha sendiri, jualan-jualan online dan sebagainya. Dan untuk store pertama NIMS itu ada di Jalan Cokro Aminoto, dan sampai akhirnya sekarang sudah ada 5 cabang ya? Iya, alhamdulillah ada 5 store. 5 store. Ya, NIMS-nya itu ada 3. Terus ada perusahaan anak perusahaan baru itu di Baby Kids, namanya Medina Baby Kids, dan untuk pakaian cowok juga namanya Kalev. Oh, oke. Gitu. Berarti ini lengkap ya, mulai dari pakaian cewek, cowok, buat anak-anak juga ada semua. Wah, luar biasa. Oke, jadi Kania tadi kan sempat menyebutkan nih kalau mulai 2017 ya tadi ya. Betul. Nah, sampai 2024 ini tentu ini merupakan waktu yang panjang ya, betul. Untuk memulai usaha dari nol sampai akhirnya bisa sebesar sekarang. Iya. Tapi selama ini Kania menjalani usaha di bidang fashion ini, apa sih kira-kira tantangan terberat yang Kania pernah alami atau rasakan menjadi seorang owner? Tantangan itu pasti ada ya, namanya kita usaha itu tidak ada yang mulus terus. Benar. Ya, karena semakin kita kalau usaha kita itu mau berkembang, pasti kita dicoba dulu nih, diuji dulu. Apakah kita bisa naik level lagi 1 tingkat atau tidak. Kayak gitu, karena memang yang dibutuhkan itu kan mental ya, mental yang kuat. Jadi kalau untuk masalah tantangan itu setiap hari menurut saya pasti ada yang berbeda-beda. Banyak macam, dari segi barang mungkin ya, dari segi barang itu kadang sering minus. Ya, banyak yang hilang, minus seperti itu. Terus juga dari segi karyawan juga ada pastinya. Banyak macam lah hal-hal yang mungkin di luar Nurul. Apa itu contohnya di luar Nurul? Jadi bahkan yang betul-betul kayak membekas sekali itu sampai saya bukan ditipu juga sih, kayak dilakukan karyawan saya itu melakukan penggelapan uang. Iya, penggelapan uang dan penggelapan jabatan ya. Saya kasih jabatan, saya percayai itu sampai nominalnya ratusan juta. Waduh. Ya, Ya. Itu yang terdata di sistem, yang memang nyata, belum termasuk tidak terdata di sistem. Dan itu yang melakukan hanya 1 orang. 1 orang ratusan juta. 1 orang ratusan juta. Iya, itu 1 orang itu yang ada di data sistemnya tuh 200-an juta lebih. Waduh. Di awal masih ketahuan 100-an juta, tapi setelah makin dicari-cari buktinya itu hampiran 300-an juta. Itu 1 orang, belum ada 4 orang. Totalnya 4 orang? Iya, ada 4 orang. Berarti 400-an juta dong? Lebih dari itu. Dan itu fase yang betul-betul buat ngedown sekali. Karena apa? Karena yang pertama ini orang yang betul-betul dipercaya, yang memang saya berikan kepercayaan untuk mengurus toko. Oke. Tapi justru itu yang melakukan itu
penggelapan itu. Ya, jadi betul-betul luar biasa. Tapi saya pikir mungkin dari pengalaman-pengalaman masalah-masalah itulah yang buat kita ini sedikit lagi pasti akan lebih besar lagi ke depannya. Gitu. Jadi harus ada pembelajaran, berarti jangan pakai sistem seperti ini. Jadi harus perbaiki sistemnya lagi biar begini. Sepercaya bagaimanapun kita dengan orang, kita harus betul-betul perbaiki sistem. Tapi kan biar bagaimanapun juga sebaik-baiknya sistem, tapi kalau memang niatnya orang mencuri ya, itu pasti ada celah gitu. Nah, itu pengalaman yang betul-betul ini. Terus juga kemudian tentang masalah kalau saya bilang musibah media sosial. Apa tuh? Karena akun Instagram Nims yang saya rintis dari masih 2017 itu, dulu kan itu mau endorse susah ya, belum banyak yang pakai Instagram. Itu saya rintis dari 0 followersnya sampai bertumbuh sampai akhirnya itu di tahun 2022 followersnya sudah 183.000 dan hilang. Aduh Sampai sekarang tidak kembali. Jadi harus mulai dari 0 lagi untuk bangun. Itu luar biasa, ngedownnya betul-betul ngedown sekali. Yang kayak ya Allah, ini mau endorse berapa ratus orang pun tidak akan kembali. Benar, karena udah 183.000. Udah hampir 200.000. Iya. Jadi itu arsip-arsip kenangan-kenangan usaha yang dari merintis masih di ruang tamu rumah, itu semuanya di dalam Instagram itu. Jadi ya Allah, luar biasa sekali. Tapi dari situ belajar lagi bagaimana sih lebih baiknya lagi. Seperti itu. Berarti memang dari berbagai tantangan yang sudah dialami sama Kak Nia, Ya, benar. tentunya itu itu seperti yang Kak Nia bilang tadi, menjadi salah satu anak tangga untuk kita bisa lebih maju lagi. Iya, benar. Tapi ini nih, Kak Nia ini kan memulai usahanya dari nol ya. Iya. Seperti yang Kak Nia tadi jelaskan. Terus sekarang juga udah punya banyak cabang, 5 store. Pasti ini ya, apa sih modal yang ada pada diri Kak Nia yang menurut Kak Nia ini, kalau saya tidak memiliki modal seperti ini, kayaknya saya tidak bisa maju deh. Karena kan bisa dibilang ini dari nol rupiah, jadi modal materi atau uang itu bisa dibilang tidak ada. Nah, berarti ada mungkin mental atau sifat-sifat yang ada pada diri Kak Nia yang membuat Kak Nia bisa jadi maju. Iya. Jadi itu memang benar ya, kalau kita usaha itu tidak harus saya harus punya modal sekian baru saya mau usaha. Tidak. Benar. Tapi modal yang kita punya itu kegigihan, semangat, dan konsisten dalam diri. Jadi yang paling utama juga itu adalah mental. Karena mau uang bagaimana besarnya pun, kalau mental kita dalam menjalani usaha itu tidak kuat, itu tidak akan jadi. Jadi memang mental dulu. Jadi dari modal mental itulah yang akan membuat modal kita dari yang tidak ada itu akan jadi banyak. Seperti itu. Karena kalau bisa dibilang ya, kenapa saya mau berjuang juga sampai sekarang, kalau bisa dikatakan saya juga sampai sekarang masih berjuang. Karena apa? Karena saya pikir sudah cukup. Maksudnya saya hidup seperti, dengan keterbatasan ekonomi, mau sekolah susah. Karena kan saya juga dulu sekolah dari surat keterangan tidak mampu. Jadi selama sekolah itu tidak bayar uang sekolah, tidak bawa uang jajan. Jadi memang betul-betul ekonomi di bawah rata-rata. Maksud saya yang buat saya sampai sekarang itu kalau ada masalah, saya ngedown, saya harus bangkit lagi. Yaitu apa? Karena saya pikir saya tidak mau masa-masa berat yang saya rasakan, yang mau makan di sekolah tidak punya uang, mau beli ini itu lihat orang tidak punya uang, itu saya tidak mau, cukup saya saja yang rasakan. Jangan sampai kedepannya anak-anak saya itu merasakan apa yang saya rasakan. Karena ketika kita lembek sama dirinya kita, dunia itu akan keras sama kita. Tapi kalau kita keras sama dirinya kita, dunia akan lembek kepada kita. Gitu. Jadi saya pikir dan juga Tuhan itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kita sendiri yang mau berusaha merubahnya. Karena terlahir dalam keadaan miskin itu bukan salah kita. Kita tidak bisa memilih kita ini mau lahir dari mana, tidak bisa. Tapi kalau mengakhiri hidup dalam keadaan susah, itu mutlak salah kita. Karena selama kita hidup itu kita tidak mau melakukan perubahan. Jadi kata-kata itulah yang selalu saya tanamkan dalam diri saya ketika ada masalah, ketika ngedown, ketika apapun itu masalah, itu yang selalu saya pikirkan. Semangat, karena jangan sampai apa yang saya rasakan kemarin itu kedepannya anak-anak saya itu bakal rasakan kayak gitu. Oke, aduh saya merinding banget. Kasih tepuk tangannya dulu dong buat Kak Nia.
Aduh, memang benar-benar sangat menginspirasi ya. Pengalaman Kak Nia yang menceritakan pengalamannya dari nol sampai akhirnya bisa sebesar sekarang. Lewat itu tadi motivasi seperti itu tadi yang sudah disebutkan sama Kak Nia. Jadi saat ini kita mau masuk ke sesi kuis. Jadi kita bakal bagi-bagi hadiah di sini buat penonton semua. Jadi hadiah kita hari ini ada total 10 goodie bag. 5 dari Wardah dan juga 5 dari NIMS. Jadi bintang tamu kita hari ini sangat berbaik hati juga karena bersupport hadiah kuis kita pada hari ini. Oke, jadi nanti di sini kita akan memilih 7 orang pemenang. Nah, jadi karena kita sekarang live Instagram juga, di Instagramnya Soal Palu, jadi nanti kita akan pilih 3 orang penonton live Instagram. Dan buat yang ada di sini tenang ya, karena kita juga akan memilih 4 orang pemenang buat dapat hadiah goodie bag. Oke, kayaknya udah pada semangat nih ya. Oke, jadi di sini saya bakal sebutkan pertanyaan. Dan nanti yang ada di sini boleh silakan angkat tangannya yang mau menjawab. Dan akan dipilih 4 orang yang akan dipilih sebagai pemenang. Oke, dan buat penonton live juga silahkan jawabannya nanti dituliskan di kolom komentar dan nanti admin bakal pilih 3 orang. Oke, langsung saja ya saya sebutkan pertanyaannya. Sebenarnya ini gampang sekali ya, karena kalau yang perhatikan dari awal pasti bakal tahu. Oke, pertanyaannya adalah siapakah nama lengkap bintang tamu hari ini? Ayo. Kayaknya ini 1, 2 yang hitam. Kayaknya ada lihat mana tadi tuh angkat tangan. Siapa lagi? Ibu yang abu-abu. Terus siapa lagi? 1 ya? Yang mana nih? Aduh, 1 orang. Oke. Yang mana ya kan ya? Bingung deh. Oke, gitu aja deh Mbak yang minum es teh. Oke. Boleh mendekat ke sini? Oke, boleh mendekat. Kakak-kakak. 1 lagi. Mana ya? Mbak ini aja deh. Yang kardigan coklat. Sudah 4. Aduh, oke. Sudah 4 orang. Silakan. Gimana nih? Pemenang live dulu. Pemenang live dulu. Oke, ditunggu ya teman-teman semua. Sambil disiapkan jawabannya. Oke, kalau gitu gini deh. Yang saya tunjuk tadi kan itu dikasih kertas ya. Silakan tuliskan namanya. Jawabannya di kertas tapi jangan ditunjukin dulu, jangan diperlihatkan dulu ke pemenang lain. Tuliskan jawabannya. Tadi kan pertanyaannya siapa nama lengkap bintang tamu hari ini. Tulis jawabannya di kertas. Kasih yang besar ya tulisannya ya biar kebaca sama kita di sini. Dan kita juga sambil menunggu nama pemenang di live Instagram Soal Palu. Coba dong yang 4 tadi boleh berdiri 4 orang. Tolong biar kelihatan nih yang mana semua tadi ini yang ditunjuk. Oke, silakan. Boleh duduk berdiri maksudnya. Oke, berdiri 4 orang di sini. Pegang kertasnya masing-masing. Agak di tengah Ibu, silakan Ibu ya. Oke, nah ini dia tadi ya. Oke, dalam hitungan ketiga ya. Dalam hitungan ketiga, tunjukin kertasnya ke depan. 1, 2, 3. Nah, Kak Nia, gimana nih? 1 Asani Amali, Nia Amalia. Gimana, benar apa salah? Yang jilbab abu yang benar. Kakak pakai mic-nya dong. Kakak jilbab abu yang benar. Oke, benar. Coba kalau yang satunya Asani Amali juga tuh. Ya, tapi belakangnya I. Oh, typo. Nia Amalia. Oke, tapi kita apresiasi ya. Iya. Kita apresiasi keberaniannya. Oke, jadi kita selamat buat 4 pemenang di sini mendapatkan goodie bag dari Wardah dan NIMS. Terima kasih ya. Selamat semuanya. Nanti
bakal dikasih sama panitia kita, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Dan sekarang gimana nih, penonton live udah ada nama pemenangnya? Oke. Buat penonton live Instagram kita bakal bacakan juga siapa nih nama-nama yang menjawab dengan benar. Oke, di sini kan ada namanya. Pemenang pertama ada Fitri, FITRYYY _. Pemenang kedua ada mu.tiara2817. Dan pemenang ketiga ada Windy _Nurhikmah27. Selamat masing-masing penonton live Instagram mendapatkan 2 goodie bag dari Wardah dan dari NIMS. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk Kania. Kania boleh dong share tipsnya nih buat para owner-owner pemula supaya bisa sesukses Kania. Sampai sekarang juga saya masih banyak belajar ya. Masih banyak yang lebih sukses, tapi sedikit sharing-sharing juga buat teman-teman semuanya yang baru merintis, yang baru memulai atau sedang menjalankan usaha. Yang kita harus punya itu kalau kita usaha itu adalah konsisten. Karena memulai itu mudah ya, tapi untuk mempertahankan usaha itu agak susah. Butuh konsisten, semangat dan mental yang harus kita punya. Terus juga pastikan kita harus fokus sama usaha kita, jangan terlalu banyak lihat kiri. Jangan terlalu banyak melihat orang, fokus kepada usaha kita, perbaiki terus usaha kita. Apa yang sedang kurang ya, apa yang kurang ya. Jangan kita cuma sibuk menilai orang lain, tapi kita harus sibuk menilai dan melihat terus usaha kita. Apa yang harus kita lakukan untuk melakukan perbaikan di usaha kita. Karena ketika kita sibuk melihat orang lain, kita tidak akan sempat untuk memperbaiki usaha kita yang mana. Gitu. Kita cuma menilai orang, tapi kita tidak melihat usaha kita ini seperti apa. Tapi ketika kita fokus melihat usaha kita, selalu evaluasi, selalu memperbaiki apa ya yang kurang, oh ini yang kurang. Nah dari situ usaha kita akan selalu terperbarui ya, dan juga akan berkembang, bertumbuh seperti itu. Oh, oke, seperti itu ya. Jadi semoga ini bisa memberikan motivasi juga, semangat juga buat penonton yang ada di sini. Kasih tepuk tangannya sekali lagi dong buat bintang tamu kita hari ini. Oke, jadi tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara Show Al Palu hari ini. Dan kita mengucapkan terima kasih banyak juga untuk panitia HUT Kota Palu yang sudah ngasih kesempatan nih buat kita untuk live talk show di sini. Dan kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Palu yang ke-46. Dan terima kasih juga buat Kania sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih untuk sponsor hari ini, ada Bank Indonesia Sulawesi Tengah, ada Takashi Fried Chicken buat yang lapar habis ini boleh berkunjung ke tenannya di sebelah sana, sebelah kiri ada Bun Takashi Fried Chicken, dan juga ada Wardah Beauty Palu dan Foria Studio buat yang nyari-nyari tempat foto studio boleh nih di Foria Studio. Dan kita juga mau ingatkan nih, jangan lupa untuk nonton Show Al Palu tiap hari Jumat jam 7 malam di live Instagram Soal Palu. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya dan juga follow Instagram soalpalu.tv. Nah, oke, kalau gitu saya Latifah Hairani dan Kak Nia, kita pamit undur diri. Bye bye semuanya.